Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepada. Katakan kami cinta Tuhan. Ku cinta, Kami cinta Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Katakan jiwaku Tuhan, sungguh mengasihi-Mu. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, kami cinta Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, dengarlah pujian. Dengarlah pujian dari hatiku, Bersyukur Tuhan. ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau. Katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau. Mari bersama katakan, jiwaku merindu. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke sorga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke sorga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku ya Tuhan, Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku
sorga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah ya Tuhan, dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta hatiku ya Kau. Tuhan sungguh mengasihimu. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Katakan sekali lagi, Kau. dengarlah pujian ya Tuhan. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Jiwaku ya Kau. Tuhan, Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. saya lagi katakan ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Saya lagi katakan ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami bawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit.
Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 25. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama firman Allah, yaitu dari Injil Matius pasal 25. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pada suatu kali, murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dari penjelasan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 25 menjadi jelas bagi kita bahwa murid-murid Yesus sebenarnya mengajukan pertanyaan yang salah. Yang penting bukan apakah tanda kedatangan Tuhan atau kapan Tuhan akan datang kembali. Yang penting adalah apakah kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali yang pasti akan segera terjadi. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh yang kita baca dalam Injil Matius pasal 25 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Tuhan Yesus sendiri berkata, waktu telah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Tuhan Yesus sendiri menubuatkan kedatangannya yang kedua kali. Kita baca dalam Injil Matius pasal 16, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para malaikat berkata kepada murid-murid Yesus, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari perumpamaan Tuhan Yesus, walau kelihatannya ada penundaan dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ke bumi ini, tetapi ini tidak selamanya. Yesus pasti akan datang kembali. Ketika Rasul Petrus masih hidup, sudah ada orang yang meragukan apakah Tuhan Yesus benar akan datang kembali. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Firman Allah berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan
akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jelas firman Allah mengajarkan bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali untuk kedua kalinya ke bumi ini. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah sesuatu yang pasti terjadi. Walau kita tidak tahu kapan waktunya, kita harus selalu siap untuk menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Firman Allah memperingatkan agar kita jangan sampai kecolongan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali ke bumi ini, kita berada dalam keadaan tidak berjaga-jaga. Firman Allah berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sayangnya, perumpamaan tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh ini mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali ke bumi ini, akan ada orang-orang Kristen yang tidak siap dan kecolongan. Mereka tidak siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi ini. Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Baik yang bijak maupun yang bodoh sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kedua kelompok ini adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, namun yang masuk ke dalam kebahagiaan bersama Tuhan hanya mereka yang bijak saja. Kita baca dalam firman Allah, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Sedangkan gadis-gadis yang tidak siap itu ditolak. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, terbukti ada orang Kristen yang siap menyambut kedatangan Tuhan dan masuk ke dalam kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Dan akan ada orang Kristen yang tidak siap dan tidak masuk ke dalam kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Mereka akan ditolak oleh Tuhan. Firman Allah mengingatkan kita bahwa tidak semua orang Israel yang keluar dari Mesir yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Banyak di antara mereka tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian karena mereka hidup dalam dosa. Zaman dahulu
Ada yang tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian karena mereka hidup dalam ketidaktaatan kepada firman Allah. Jadi kita melihat di sini bagaimana pada zaman dahulu ada umat Tuhan yang gagal masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka karena mereka hidup dalam dosa dan tidak taat, karena pada dasarnya mereka tidak percaya kepada Allah. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi, pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada yang akan gagal untuk masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus karena mereka tidak siap untuk menyambut kedatangannya, karena mereka hidup dalam dosa dan tidak taat kepada firman Allah, karena pada dasarnya mereka tidak percaya kepada Allah. Firman Allah berkata, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Beberapa hal yang jahat yang mereka lakukan adalah mereka menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sebaliknya, beginilah semestinya kita hidup untuk siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan adalah bukti bahwa seseorang memang telah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi ini. Bersama-sama mereka mengubah arah hidup kita dari mementingkan diri sendiri menjadi tertuju kepada Allah oleh iman, tertuju kepada sesama oleh kasih, dan tertuju kepada kedatangan Kristus yang kedua oleh pengharapan. Yang terakhir, setiap orang bertanggung jawab untuk kesiapan rohani masing-masing. Kita tidak bisa mengandalkan persiapan orang lain. Kita baca dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, bagaimana ketika gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Pesannya jelas, setiap orang bertanggung jawab untuk kesiapan rohani masing-masing. Kita tidak bisa mengandalkan persiapan orang lain.
dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak dapat bergantung kepada kesiapan orang lain, seperti anak tidak dapat bergantung kepada kesiapan orang tua. Orang tua tidak dapat bergantung kepada kesiapan anak. Suami tidak dapat bergantung kepada kesiapan istri. Istri tidak dapat bergantung kepada kesiapan suami. Teman tidak dapat bergantung kepada kesiapan teman. Tuhan Yesus menggambarkan hal ini sebagai berikut. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mengapa demikian? Karena yang satu siap, yang lain tidak siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Firman Allah mengingatkan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang bertanggung jawab untuk kesiapan rohani masing-masing. Kita tidak bisa mengandalkan persiapan orang lain. Sebuah gereja di kota Los Angeles di Amerika Serikat melayani salah satu tempat kumuh di kota itu. Mereka membagikan makanan, pakaian, dan terutama kasih Kristus kepada para penghuni tempat kumuh itu. Maria yang berasal dari Amerika Tengah adalah salah satu penghuni di sebuah pondok di tempat kumuh itu. Meskipun tim dari gereja mengunjungi Maria tiap Sabtu, Maria jarang menceritakan apa-apa tentang dirinya. Ia selalu bersikap sopan, tetapi orang jarang sekali melihatnya tersenyum. Bahkan dari matanya selalu terpancar kesedihan. Tampak sekali sebagai seorang ibu tanpa suami, Maria bergelut dengan kemiskinan untuk membesarkan kedua anaknya yang masih kecil. Setelah beberapa bulan, Maria akhirnya memberanikan diri untuk hadir dalam kebaktian di gereja. Ia disambut hangat sekali dalam kebaktian yang dihadirinya untuk pertama kali itu. Maria maju ke mezbah Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Setiap orang yang mengenalnya turut bersuka cita. Sejak itu, kunjungan ke rumah Maria terasa lebih hangat dan tidak kaku lagi. Tetapi Maria tetap seorang wanita yang pemalu dan tertutup. Suatu hari Sabtu, ketika tim kunjungan dari gereja mengetok pintu gubuk Maria, tidak ada yang menjawab. Akhirnya ada tetangga yang datang menjelaskan bahwa kemarin teman laki-laki Maria mengamuk dan mendorong Maria ke depan sebuah mobil yang sedang melaju, dan Maria tewas seketika. Gereja membantu memakamkan Maria. Ibunya datang dari kota New York ke Los Angeles untuk menghadiri pemakaman Maria. Ibu ini menangis sepanjang kebaktian pemakaman Maria. Kemudian ibu ini bercerita bahwa Maria memang pendiam dan pemalu. Tetapi kepada ibunya, dia bercerita bahwa tim dari gereja adalah satu-satunya teman yang dimilikinya di kota Los Angeles. Tiap Sabtu, ia selalu menantikan kedatangan tim dari gereja. Dari dulu, Maria amat mendambakan memiliki teman. Maria bercerita bagaimana akhirnya keinginannya terkabul
ketika tim dari gereja datang untuk mengunjunginya. Ibunya berkata, "Terima kasih untuk kasih kalian kepada anakku." Meskipun kematian Maria amat tragis, tetapi tim pelayanan dari gereja merasa terhibur karena Maria sudah bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai sahabatnya yang sejati dan sudah bersama Yesus untuk selama-lamanya di sorga mulia. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Mari kita ringkaskan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Yang kedua, kita harus selalu siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang ketiga, setiap orang bertanggung jawab untuk kesiapan rohani masing-masing. Kita tidak bisa mengandalkan persiapan orang lain. Oleh karena itu, beginilah semestinya kita hidup untuk siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, jangan bodoh. Jangan hidup dalam dosa. Memang ketaatan kita tidak bisa sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk mentaati Tuhan tidak boleh diragukan. Apabila karena khilaf kita berbuat dosa, segeralah minta ampun kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Hal kedua yang perlu kita lakukan agar kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Firman Allah berkata, "Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan adalah bukti bahwa seseorang memang telah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi ini. Iman, kasih, dan pengharapan mengubah arah hidup kita dari mementingkan diri sendiri menjadi tertuju kepada Allah oleh iman, tertuju kepada sesama oleh kasih, dan tertuju kepada kedatangan Kristus yang kedua kali oleh pengharapan. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia Tuhan Yesus mengubah arah hidup Anda dari mementingkan diri sendiri menjadi tertuju kepada Allah oleh iman. Anda bersedia Tuhan Yesus mengubah arah hidup Anda dari mementingkan diri sendiri menjadi tertuju kepada sesama oleh kasih. Anda bersedia Tuhan Yesus mengubah arah hidup Anda dari mementingkan diri sendiri menjadi tertuju kepada kedatangan Kristus yang kedua kali oleh pengharapan. Bila ini menjadi kesediaanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan telah melihatnya. Hal ketiga yang perlu kita lakukan agar kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah berdoa syafaat agar orang-orang boleh mengenal kasih Tuhan. Di sekitar kita
ada orang-orang yang belum siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa syafaat untuk mereka, agar oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka juga dapat menjadi siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang pasti akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Firman Allah berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku.
sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Kyrie lama tanda karya bagusan, Kyrie lama tanda karya bagusan, Iki kata pacarya lama karya bagusan, Kyrie lama karya Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba sandator yalaba kusyai, kakaralaba sandator yalaba kusyai. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita mengakuinya dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Irialamo kakaralaba sandator yalaba kusyai, kakaralaba kusyai, kakaralaba sandator yalaba kusyai. Sesudah kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan, mari kita percaya kepada janji Tuhan yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengaku dosa kita dan mari kita memohon pengampunan Allah. Irialamo akaralaba sandator yalaba kusyai, ikiti kata pator yalaba kasandator yalaba kusyai, akaralaba kusyai. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat.
hidup saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saya mohon agar Tuhan Yesus menolong saya supaya apapun yang saya lakukan, baik dengan perkataan, sikap, dan perbuatan, saya akan melakukannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi semata-mata karena iman kepada Allah. Tuhan Yesus, tolonglah agar apapun yang saya lakukan, baik dengan perkataan, sikap, dan perbuatan, saya akan melakukannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi semata-mata karena kasih kepada sesama. Tuhan Yesus, tolonglah agar apapun yang saya lakukan, baik dengan perkataan, sikap, dan perbuatan, saya akan melakukannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi semata-mata karena pengharapan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Di sekitar kita ada orang-orang yang belum siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mari kita berdoa syafaat untuk mereka, agar oleh kasih karunia Tuhan mereka juga dapat menjadi siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang pasti akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Mari kita sebutkan nama mereka sekarang, dan mari kita doakan mereka sekarang. Kirialamo, kakaralaba sandatori alaba kusyai, kakaralaba sandatori alaba kusyai. Kami sebutkan nama orang yang kami kasih ini Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kami mohon agar Tuhan menjadikan mata hati mereka terang, agar mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Betapa hebat kuasa-Mu bagi mereka yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Kau letakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah Kau berikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda,
Kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai peringatan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, adakanlah mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Mari Tuhan, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit, sembuhkan setiap jiwa dan roh yang sakit, sembuhkan setiap hati yang terluka, yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong, yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan beri usaha, yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan yang menolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Kami juga berdoa agar keluarga kami yang perlu bertobat dibawa kepada pertobatan sekarang ini. Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, menuntun mereka kepada jalan pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu. Bukankah Tuhan yang melembagakan pernikahan? Tuhan menolong, memberikan keharmonisan dalam rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang sekolah dan kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah dan pintu-pintu pertolongan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon Bapa agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya. Kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang diperlukan oleh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri,
Aku tengking Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri. Roh menolak orang lain. Roh takut ditolak. Roh kemarahan, keberingasan, roh pemberontakan. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Engkau cari indahan, nyata juga masih ingat dalam limpahan ada intan yang bermain. Engkau cari tanda, engkau cari indahan, nyata juga masih ingat dalam limpahan ada intan yang bermain. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Katakan sekali lagi, intan dan permata, itu milik Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhanmu, Jiwa-jiwa ada intan bagi Tuhan. biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Engkau cari intan tajuk masih Tajuk itu mahkota. ingat dalam limpahan Ada intan yang berharga, yaitu jiwa-jiwa yang berharga bagi Tuhan. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu.
lagi katakan, engkau cari intan kami. Engkau cari intan kami, guna tajuk kasih. Ingat dalam limpahan ada intan yang bermain. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, yang dari lalu bawa guna tajuk rajamu. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama katakan, kau yang kurindukan, kau hadir di sini saat ini, Yesus. Hanya Engkau yang kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu
Sekali lagi katakan.